Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Hadi Ismanta. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung, ya, mohon untuk diklik yang subscribe ya, biar kalian itu bisa selalu mendapatkan update terbaru apabila saya mengirimkan sebuah video, ya, untuk kalian tentunya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi yang suka boleh ditambahkan diklik jempol ya, jempol. Bagi yang tidak suka boleh begini juga boleh, gak apa-apa, bebas saja ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran PPKN. PPKN masih tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kelanjutan dari yang kemarin, setelah apa sih itu persatuan dan kesatuan. Nah, ternyata persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu mengalami banyak perkembangan. Nah, dan perkembangan itu diawali dengan beberapa latar belakang ya. Jadi adanya latar belakang yang menyebabkan bangsa Indonesia membutuhkan dan menyadari membutuhkan bahwa kita itu harus bersatu untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Itu dulu ya. Nah, apa aja latar belakang tersebut? Nah, ini yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang merasa senasib. Ya, merasa senasib apa ini senasib? Karena dulu itu sama-sama pernah dijajah. Jadi yang dijajah itu tidak hanya yang ada di Pulau Jawa, tidak ya, tetapi hampir di seluruh pulau di daerah Indonesia itu dulu pernah mengalami penjajahan. Dan itu berlangsung tidak hanya 1 bulan, setahun, tidak, 350 tahun ya. Itu berapa generasi dari kita itu ya. Nah, karena merasa senasib itulah ya, sama-sama pernah dijajah, yang justru menumbuhkan semangat untuk bersatu ya. Itulah yang pertama. Yang pertama, merasa senasib ya. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ini dengan diawali bermunculnya tokoh-tokoh yang sudah mulai berpikir secara nasional. Kalau dulu bahwa setiap perjuangan itu hanya dilakukan di tiap daerah masing-masing dan juga harus dilawan dengan mengangkat senjata. Nah, dengan kebangkitan nasional ini perjuangan itu sudah berubah, yang tadinya harus dor-doran, harus tembak-tembakan ya. Ternyata tidak harus seperti itu ya. Jadi menggunakan cara yang lain, contohnya adalah menggunakan diplomasi dengan mencari dukungan dari luar negeri, bisa juga ya. Pokoknya tidak melalui harus dengan angkat senjata. Begitu juga sifat perjuangannya. Kalau dulu tiap daerah berjuang sendiri-sendiri sehingga mudah dikalahkan oleh penjajah. Nah, sejak mulai kebangkitan nasional ini, maka perjuangan itu lebih bersifat dengan skala nasional di seluruh lingkungan, di seluruh ruang lingkup Indonesia, berjuang bersama-sama. Jadi kalau ada daerah yang masih dijajah, maka daerah yang lain akan membantu ya, ikut melawan di daerah tersebut. Itu adalah kebangkitan nasional. Kemudian yang ketiga adalah munculnya Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Jadi setelah bermunculnya tokoh-tokoh ya, dengan sistem perjuangan yang mulai berubah, tidak lagi menggunakan cara lama, dengan cara yang baru, maka para pemuda ini kemudian bergabung
Jadi ada orang Jawa, ada orang Medan, orang Batak ya, ada orang Sulawesi, dari timur juga banyak ya. Mereka kemudian saling terhubung lalu saling berbincang-bincang, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan sebuah pertemuan yaitu yang dinamakan kongres. Nah, kongres ini yang pertama adalah kongres yang diadakan pada tahun 1926. Kemudian dilanjutkan dengan kongres yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober 1928. Di kongres yang kedua inilah para pemuda itu bertekad ya untuk mempersatukan dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini sebuah perkembangan persatuan dan kesatuan yang luar biasa buat bangsa Indonesia ya. Dan yang keempat, nah, perkembangan persatuan dan kesatuan ini adalah dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akhirnya dari setelah sekian lama berjuang, akhirnya para pemuda ini memberanikan diri, tentunya ada golongan tua juga, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kapan itu? Ya, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Bung Hatta. Jadi kedua ini, tokoh ini dikatakan sebagai Bapak Proklamator Indonesia ya. Jadi tidak hanya Insinyur Soekarno, tetapi juga ada Bung Hatta yang mendampingi. Nah, dari situlah yang dikatakan sebagai titik puncak dari sebuah persatuan dan kesatuan yang juga merupakan titik awal dari perjuangan selanjutnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Selebihnya Pak Hadi kalau ada salah-salah kata, Pak Hadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.